Halo semuanya. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita masuk ke pertemuan sesi 2 terkait dengan manajemen talenta. Ya, jadi untuk hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan manajemen talenta untuk di sesi 2 ya. Jadi sesi 2 ini merupakan salah satu poin penting, landasan penting bagaimana nanti akhirnya teman-teman lebih memahami konsep dasar terkait dengan manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan satu hal yang sangat penting kemudian sudah mulai disoroti ya untuk, terkait dengan talenta. Talenta ini peranannya sangat penting untuk bisa melihat kemampuan, kompetensi, kemudian juga salah satu standar minat, motivasi terkait dengan pekerjaan yang diemban. Talenta sebetulnya merupakan poin dasar, poin landasan terkait dengan bagaimana nanti akhirnya sumber daya manusia, kemudian anggota organisasi, karyawan itu bisa mengoptimalkan potensinya, ya. Oke, yuk kita mulai ya. Sebetulnya pembahasannya ada apa saja sih untuk hari ini gitu kan. Kita lihat pembahasan kita hari ini. Ya, jadi pembahasan kita hari ini ada 5 poin, teman-teman semua. Poin yang pertama adalah membuat kerangka kerja manajemen talenta. Kemudian poin nomor 2, cara mendapatkan talenta yang unggul itu seperti apa. Kemudian poin nomor 3, membedakan ya perencanaan suksesi tradisional dan manajemen talenta. Artinya terkait dengan perencanaan ini ada 2 kiblat nih ya. Kiblat tradisional ya atau konvensional dan juga kiblat yang mengusung terkait dengan manajemen talenta, ya. Kemudian poin nomor 4 membedakan perekrutan tradisional dan juga manajemen talenta. Ini 2 kiblat yang berbeda ya. Kiblat terkait dengan perekrutan tradisional dan juga manajemen talenta. Dan yang terakhir kita akan coba untuk membedah kasus. Jadi untuk di akhir ada terkait dengan pertanyaan, ada kasus, kemudian kita akan coba pecahkan. Solusinya seperti apa sih gitu kan, solusi terbaiknya seperti apa? Apakah harus mengusung kiblat tradisional ataukah harus mengusung, kiblat manajemen talenta? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan bahas coba terkait dengan poin nomor 1 dulu, terkait dengan membuat kerangka kerja manajemen talenta, ya. Yuk kita bahas dulu terkait dengan kerangka kerja manajemen talenta. Yuk kita lihat sini ya. Sebelum masuk ke konsepsi atau definisi lebih lanjut, di sini ada satu statement yang teman-teman, bisa diperhatikan lebih lanjut nih. Bagaimana cara mencintai pekerjaanmu? Nah, terkait dengan hal ini ada beberapa orang yang memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Bahkan banyak orang yang, melakukan pekerjaan tanpa mencintai pekerjaan itu sendiri. Ada juga yang ternyata mencintai pekerjaan itu sendiri, kemudian merasa enjoy ya, kemudian merasa, "Oh ini adalah bakat saya, ini adalah talenta saya, sehingga saya berpotensi untuk bisa berkembang di pekerjaan ini." Ada juga yang seperti itu. Maka kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara mencintai pekerjaanmu? Artinya statement ini mengarahkan kepada kita semua bahwa sebetulnya kita, mesti mencintai pekerjaan kita. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk bisa mencintai pekerjaanmu itu? Ini ternyata sudut pandang dan perspektif tertentu. Setiap orang pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda juga. Kalau kita lihat di sini ya, mencintai pekerjaan merupakan motif pertama seseorang memiliki loyalitas yang sempurna, ya. Artinya, kalau misalkan seseorang sudah bisa mencintai pekerjaan hal tersebut, maka sebetulnya loyalitas itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, nah ini merupakan salah satu landasan bagaimana orang, karyawan, anggota organisasi itu bisa memiliki loyalitas yang sempurna. Salah satunya adalah bisa mencintai pekerjaan. Nah, terkait dengan pekerjaan ada satu hal yang menarik di sini bahwa sebetulnya kita sebagai employee atau sebagai pemimpin atau sebagai pemilik perusahaan memang harus memiliki jawaban bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan kita. Kalau misalkan belum bisa mencari jawaban, itu sebetulnya bisa kita konsultasikan dengan teman sejawat kita, ya. Kemudian juga atasan kita, bagaimana akhirnya kita bisa mencintai pekerjaan kita. Bisa saja mencintai pekerjaan itu membutuhkan waktu, long term-nya, membutuhkan waktu sehingga dengan tambahnya waktu, bertambahnya usia,
yang tadinya tidak mencintai pekerjaan yang sekarang digeluti, akhirnya di kemudian hari ternyata kita bisa mencintai pekerjaan kita. Nah, itu ya. Salah satu syaratnya terkait dengan talenta, ini bisa mencintai pekerjaanmu. Supaya bisa mencintai pekerjaan, memang yang dilihat adalah pertama, motifnya terlebih dahulu, kemudian minat, ya, kemudian tujuan akhirnya, goals life-nya seperti apa. Salah satu yang paling mendasar terkait dengan mencintai pekerjaan adalah minat. Minat merupakan landasan yang paling utama atau yang paling pertama terkait dengan bisa mencintai pekerjaan. Karena biasanya kalau sudah minat, pekerjaan sesulit apapun, semenantangnya seperti apapun akan digeluti. Sehingga pada saat sudah minat, maka akan muncul kemampuan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Makanya di talenta, salah satunya adalah pembahasan terkait dengan mencintai pekerjaan. Karena itu berhubungan dengan minat, motivasi, efikasi diri, dan juga terkait dengan tujuan pekerjaan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua di sini saya harapkan bagi teman-teman yang sudah bekerja tentunya ya, sudah harus punya alasan tertentu kenapa saya mencintai pekerjaan ini. Jangan sampai kita mengerjakan segala sesuatunya yang ada di perusahaan, di organisasi, tetapi kita tidak pernah tahu alasan kita mengerjakan setiap pekerjaan ini, ya. Oke, bagi yang belum, mulai dari sekarang nih, dipetakan kira-kira minat saya di mana ya, kemudian keunggulan saya ada di mana. Karena nanti ini akan berhubungan dengan kemampuan dan juga kompetensi. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada 3 alasan terbesar terkait dengan mencintai pekerjaan. Yang pertama, itu sudah tentu sesuai dengan passion-nya. Yang kedua adalah kompensasinya, ini saya terlalu sarkas ya, di sini uang. Seharusnya kompensasi. Kompensasi ternyata tidak hanya berupa uang ya, tetapi lebih lebih umumnya, lebih generalnya, dilihat dari kompensasinya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini adalah 3 alasan terbesar bisa mencintai pekerjaan. Kita lihat di sini ada passion ya. Kalau misalkan berbicara terkait passion, sudah tentu di situ ada ketertarikan, ada minatnya. Kalau sudah minat, sebetulnya langkah selanjutnya untuk menemui kata passion itu mulai semakin dekat. Kalau sudah ada minat, kemudian ada motivasi, motivasi nanti lebih berkembang lagi ke arah uang. Apakah motivasi saya itu ke arah uangnya saja, ataukah lebih ke ilmu yang bermanfaat? Kalau misalkan sudah mengetahui motif motif ya, motif saya seperti apa, apakah uang, apakah ilmu yang bermanfaat, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kompetensi apa yang seharusnya saya dapatkan, seperti itu, ya. Jadi terkait dengan 3 alasan terbesar mencintai pekerjaan, satu sesuai dengan passion, 2 terkait dengan uang atau kompensasinya seperti apa, kemudian poin yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, poin utamanya adalah talenta. Jadi, teman-teman semua bahwa sebetulnya setiap pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan, itu sebetulnya berlandaskan atas talenta. Kita ingat ya, pada saat pertemuan minggu lalu, di pertemuan satu, bahwa sebetulnya talenta merupakan minat, bakat, juga kompetensi yang semuanya dikolaborasikan menjadi suatu talenta. Dan talenta ini apabila diberdayakan, itu memudahkan manusia ya, khususnya employee, kemudian anggota organisasi, karyawan untuk bisa mengembangkan dirinya lebih lanjut, ya, seperti itu. Talenta itu fungsinya seperti itu. Jadi poin utamanya talenta itu ya sebetulnya lebih general, tetapi poin utamanya adalah mengembangkan. Dengan adanya talenta, sebetulnya perusahaan, organisasi itu bisa mengembangkan karyawannya lebih lanjut. Sehingga nanti atas perkembangan itu nanti bisa berkembang, apakah nanti masuk ke loyalitasnya, ke produktivitasnya gitu kan, kemudian nanti juga akan berkembang ke penunjang karir ya. Jadi, talenta itu berperan penting terkait dengan karir teman-teman semua ya. Oke, lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah membahas ya bahwa sebetulnya, pekerjaan itu sebetulnya merupakan salah satu hal yang mesti kita tahu nih alasannya kenapa sih kita melakukan pekerjaan ini. Apakah pekerjaan ini bisa membuat saya berkembang lebih baik lagi, menjadi insan yang lebih bermakna? Karena di ajaran agama tertentu gitu kan bahwa sebetulnya jadilah orang yang berguna bagi satu dan sesama lainnya. Artinya
Setiap orang dituntut untuk bisa menjadi insan yang memiliki kebermanfaatan, seperti itu, ya. Nah, talenta kalau kita lihat ya kerangkanya ya, teman-teman juga mesti paham juga bahwa sebetulnya asas kebutuhan, ya, itu merupakan gambaran terkait dengan kerangka kerja manajemen talenta. Ya, jadi talenta di dalam suatu perusahaan itu ada beberapa kerangka yang sebetulnya teman-teman mesti pahami betul bahwa sebetulnya peranan talenta di dalam suatu organisasi itu seperti apa. Kalau tadi kita membahas terkait dengan pekerjaan, itu adalah pintu masuk utama bagaimana nanti akhirnya kita bisa mengembangkan kompetensi diri kita, kemudian nanti akhirnya implikasinya adalah berkenaan dengan karir. Nah, ini kalau kita bahas di sini adalah terkait dengan peranan talenta di dalam suatu organisasi itu sebetulnya seperti apa. Kalau kita lihat di sini, membuat kerangka kerja manajemen talenta ada strategi, strategi dan asas pertimbangan berdasarkan kebutuhan talenta. Poin yang pertama, membuat rencana kebutuhan talenta. Jadi talenta itu sebetulnya sifatnya benar-benar mengelola. Makanya di sini sebutnya dengan manajemen talenta, walaupun di awal sempat saya singgung bahwa sebetulnya manajemen talenta itu, lebih ke arah pengembangan. Ya, fokusnya adalah pengembangan, tetapi perlu diingat lagi karena basisnya adalah manajemen, tidak hanya di bagian pengelolaan saja, tetapi ada di perencanaan, kemudian di pelatihan, pengelolaan, kemudian nanti akhirnya adalah di ke produktivitas, dan itu akan berhubungan dengan prestasi dan juga kinerja. Ya, yuk kita lihat dulu ya kerangka dari manajemen talenta. Jadi kerangka di sini adalah talenta berperan dari awal ya terkait dengan, aktivitas organisasi di awal sampai akhirnya di aktivitas akhir di, perusahaan ya, semuanya melibatkan terkait dengan talenta. Poin pertama membuat rencana kebutuhan talenta. Jadi sekarang itu terkait dengan rencana kebutuhan, kalau misalkan di dalam manajemen, di dalam asas manajemen kita kenal yang namanya perencanaan, planning organization. Nah, sekarang terkait dengan planning organization, itu sebetulnya sudah dieratkan, sudah dikaitkan dengan yang namanya talenta. Tidak hanya terkait dengan rekrutmen, tetapi juga perencanaan-perencanaan lainnya yang disesuaikan dengan visi dan misi dari suatu organisasi. Contoh saja misalkan di sini kita pengen ada yang namanya, pemberdayaan karyawan dengan melibatkan pertimbangan terkait dengan peningkatan karir pegawai, sudah tentu itu masuk ke rencana kebutuhan talenta, ya. Nah, terkait dengan rencana kebutuhan talenta ini sudah tentu, perencanaannya tidak hanya terkait dengan open recruitment, tetapi rencana kebutuhan lainnya itu bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan asas talenta. Sudah tentu poin utamanya adalah memberdayakan terkait dengan anggota organisasi. Ya, seperti itu. Kemudian ada membangun citra untuk menarik talenta terbaik di pasar talenta. Ini adalah salah satu poin terpenting bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan sumber daya yang memiliki talenta yang unggul. Ya, sebagai contoh misalkan suatu perusahaan berkembang dengan baik, maju, pesat. Nah, salah satu keunggulan tersebut ternyata ya bisa dilihat talentanya seperti apa. Ya, kalau misalkan di dalam suatu organisasi dulu secara konvensional adalah bahwa sebenarnya semakin banyak anggota organisasinya, maka suatu perusahaan, suatu badan usaha, maka dianggap memiliki daya ekonomi yang tinggi, kemudian memiliki prestasi yang membanggakan. Itu pada saat dulu ya, konvensional. Jadi semakin banyak orang, maka anggapan orang, stigma kita menyatakan bahwa sebetulnya organisasi ini besar, kemudian juga memperhatikan betul terkait dengan anggota organisasinya. Tapi kenyataannya, kalau misalkan berlandaskan terkait dengan citra organisasi dan kemudian mengkiblatkan talenta sebagai salah satu alternatif terbaik untuk menyusun strategi organisasi supaya lebih maju lagi, nah, kiblat yang barusan semakin banyak anggota organisasinya, maka citra semakin tinggi, sekarang tidak lagi seperti itu. Ya, semakin proporsinya semakin pas gitu kan, maka organisasi pun dianggap, bisa mengelola sumber daya manusianya lebih baik lagi, disesuaikan dengan talenta terbaiknya. Karena untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan, membangun suatu visi dan misi tidak perlu banyak orang. Cukup orang-orang yang bertalenta sajalah yang sebetulnya bisa membangun
suatu organisasi. Makanya kenapa orang yang bertalenta sudah tentu kapasitasnya akan berbeda dengan orang yang tidak bertalenta. Nah, citra inilah yang sebetulnya mulai bergeser, bahwa sebetulnya tidak perlu banyak orang untuk bisa mendapatkan visi dan misi suatu organisasi, tetapi butuh orang memiliki talenta unggul sehingga tujuan dari organisasi bisa tercapai dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi ke poin selanjutnya, memastikan talenta yang baru masuk ke organisasi, segera masuk ke level produktif. Nah, jadi bahwa sebetulnya talenta itu memang tahapan prosesnya tidak bisa kita nilai atau kita judge dalam waktu singkat. Namun ternyata berkenaan dengan talenta itu ada masa. Masa di mana kita bisa mengenali talenta anggota organisasi kita, kemudian kita juga bisa menilai ternyata lebih produktif di bidang A dibandingkan dengan di bidang B. Memang di sini perlu waktu. Ini di sini peran pemimpin sangatlah besar. Effort pemimpin harus tinggi sehingga bisa mengenali anggota organisasinya. Kira-kira talenta terbaiknya ada di bidang mana? Kalau misalkan sudah menemukan talenta terbaiknya ada di bidang mana, disesuaikan dengan job desk suatu perusahaan atau organisasi, maka langkah selanjutnya adalah organisasi itu memusatkan setiap anggota organisasi yang sudah memiliki potensi talenta yang unggul ke arah yang lebih produktif lagi. Kenapa seperti itu? Karena sayang nih, karyawan yang sudah memiliki talenta yang unggul, potensi talenta yang unggul, apabila tidak diberdayakan sebetulnya sungguh sangat disayangkan apabila tidak diajak untuk ke level yang lebih produktif. Karena kalau misalkan ke arah level produktif sudah tentu erat kaitannya dengan prestasi kerja dan juga kinerja yang optimal. Ya, seperti itu. Itu step yang ketiga, kemudian lanjut lagi, melaksanakan program dan mempertahankan talenta yang terbaik. Ini merupakan salah satu proses yang paling sulit di dalam suatu organisasi. Jadi talenta itu sama seperti kinerja, sama seperti motivasi, sama seperti dengan produktivitas. Artinya talenta pun bisa mengalami yang namanya keusangan, ya. Ada beberapa level, ada beberapa masa di mana talenta ini sudah tidak lagi bisa produktif. Maka dari itu perlu peranan penting bahwa sebetulnya mengenali nih, sampai sejauh mana talenta ini bisa dioptimalkan. Kita melihat range dari umur, range dari job desk-nya seperti apa, kemudian juga melihat sejauh mana jadi ternyata talenta itu sama ya seperti, kinerja, sama seperti motivasi, memiliki angka keusangan. Ada masa di mana talenta itu sudah tidak lagi bisa diberdayakan, tidak bisa lagi dioptimalkan. Nah, jadi perlu diperhatikan nih, terkait dengan talenta. Apabila talenta memang sudah tidak bisa lagi dikembangkan lebih jauh, maka langkah terbaiknya adalah mempertahankan talenta terbaik. Ya, jadi talenta-talenta terbaik ini kita berdayakan sehingga angka produktivitas atau talenta unggul ini bisa bertahan lebih lama. Ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan talenta juga rentan sekali terkait dengan penurunan. Kalau keusangan itu didefinisikan sebagai salah satu bagaimana talenta itu sudah tidak bisa lagi dikembangkan. Kemudian ada salah satu lagi talenta itu ternyata rentan terkait dengan penurunan talenta. Ini juga bisa terjadi di rentan usia baby boomer, ya, di atas 50 tahun. Tetapi usia muda pun rentan sekali ya terkait dengan talenta yang menurun. Dari stres kerja, dari pola hidup, kemudian dari masalah baik itu masalah keluarga, internal ataupun eksternal. Itu semuanya mempengaruhi terkait dengan talenta. Maka dari itu, poin nomor 4, mempertahankan talenta yang unggul, yang terbaik adalah proses di mana paling sulit dibandingkan kita mencari talenta yang unggul, kemudian menaikkan ke level yang lebih produktif. Mempertahankan talenta adalah salah satu poin yang paling sulit menurut saya. Maka dari itu, talenta untuk bisa dipertahankan dengan baik perlu kerjasama, ya, kerjasama antar semua lini, baik itu di bagian employee, manajerial, kemudian juga pemilik dari suatu organisasi. Itu perlu, sinergitas, saling berorganisasi gitu kan, saling mendukung supaya nanti bisa betul-betul saling mengingatkan, saling bekerja sama untuk bisa mempertahankan talenta yang ada, ya. Kemudian poin yang terakhir adalah memfasilitasi aliran talenta terus-menerus ke unit,
lokasi, departemen, dan juga divisi organisasi ya, yang memiliki dampak paling signifikan bagi organisasi, unggulan. Jadi kalau kita lihat di poin terakhir, apabila talenta yang unggul sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari bibit baru atau kita memproyeksikan kira-kira siapa saja sih yang memiliki potensi talenta unggul, kemudian nanti bisa kita berdayakan. Ini adalah kerangka kerja terkait dengan manajemen talenta. Dan ini merupakan salah satu strategi bagaimana nanti akhirnya talenta yang tadinya tidak diberdayakan, tidak dilihat, tidak dilirik, kemudian dilihat potensinya, setelah dilihat potensinya diberdayakan, setelah diberdayakan kemudian dilihat ya, potensinya, kemudian nanti diarahkan ke level yang lebih produktif. Apabila sudah masuk ke level produktif, langkah selanjutnya adalah mempertahankan talenta yang sudah ada. Apabila masa talenta ini sudah habis, maka selanjutnya adalah menyalurkan, bibit-bibit unggul yang memiliki talenta unggul yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ya, seperti itulah kerangka kerja dari manajemen talenta. Ya, baik sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan yang sangat masif sekali bahwa sebetulnya bagaimana sih cara untuk mendapatkan talenta yang unggul? Mungkin di dalam suatu organisasi kita, baru menduga saja ternyata orang ini memiliki talenta unggul nih di bidang ini. Itu belum tentu teman-teman semua, ya. Perlu, pemahaman mendalam terkait dengan kira-kira nih employee kita, anggota organisasi kita memiliki talenta yang unggul atau tidak, sebetulnya seperti itu, ya kan? Yuk kita lihat nih, cara untuk mendapatkan talenta yang unggul. Sudah tentu ya, poin yang pertama adalah terkait dengan proses perekrutan. Jadi proses perekrutan ini, mengambil atau mengusung terkait dengan manajemen talenta. Jadi talentanya yang dilihat atau syarat-syarat yang memenuhi, talenta yang unggul itu seperti apa. Ini perlu yang namanya proses perekrutan. Proses perekrutan sudah tidak lagi secara konvensional ya, tapi sudah, apa namanya, sudah mengusung atau sudah mengadopsi terkait dengan talenta. Ya. Ini kita berbicara untuk cara mendapatkan talenta yang unggul dulu ya, secara umum ya. Jadi untuk mendapatkan talenta yang unggul, poin yang pertama sudah tentu dari proses awal dulu nih, dari perekrutan. Kemudian ada proses orientasi. Ya, orientasi ini sudah tentu di masa pengenalan. Kalau orientasi ini adalah pengembangan dari proses perekrutan. Jadi orientasi ini adalah sama dengan proses pengenalan. Sudah tentu orientasi berbicara terkait dengan budaya, cara kerja, desain kerja, ya. Kemudian ada proses manajemen kinerja. Sudah tentu nanti dilihat nih kinerjanya gitu kan, kira-kira, bisa memenuhi aspek dari kebutuhan organisasi atau tidak, seperti itu. Kemudian ada proses pengakuan dan retensi gitu kan, nanti dilihat nih ternyata, efikasi diri dari setiap orang itu kan sebetulnya berbeda-beda. Kalau kita lihat dari di sini ya, retensinya ternyata tinggi. Nah, maka orang yang memiliki talenta, tingkat loyalitasnya akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak bertalenta. Kemudian ada pendidikan dan juga pelatihan, dan yang terakhir adalah kaderisasi. Ini adalah cara untuk mendapatkan talenta yang unggul. Dari awal kita bisa melakukan proses perekrutan, kemudian bisa juga terkait dengan talenta yang unggul pada masa proses orientasi. Orientasi adalah pada masa pengenalan sebelum kita lanjut untuk melakukan yang namanya kinerja atau pekerjaan. Kemudian ada proses manajemen kinerja, sudah tentu ini dilihatnya berbasis, kinerja ya. Kemudian proses pengakuan dan juga retensi, kemudian pendidikan dan pelatihan. Setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan, kira-kira anggota organisasi memiliki talenta yang unggul atau tidak ya? Kan seperti itu. Nah, sebetulnya terkait dengan talenta yang unggul, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu, apa ya, poin yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi sehingga, organisasi bisa menemukan talenta terbaiknya. Yang terakhir adalah kaderisasi. Kaderisasi, ini, seperti apa ya namanya ya, untuk kader itu beda dengan proses perekrutan ya. Kalau misalkan kaderisasi itu ada, peranan dari pimpinan yang sebetulnya pimpinan juga sudah mengetahui nih, karakter, kemudian potensi yang dimiliki anggota organisasi. Ya, ini cara untuk mendapatkan talenta yang unggul. Terkait dengan ciri-ciri,
kemudian apa saja yang dipersiapkan, setiap proses ini memiliki bahasan yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas di pertemuan 3, 4, dan juga 5 karena terkait dengan proses perekrutan yang mengusung talenta itu akan berbeda dengan perekrutan secara konvensional, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Yang jelas, untuk bisa mendapatkan talenta yang unggul, ini ada pilihannya ya, apakah melalui proses perekrutan, apakah melalui proses orientasi, apakah melalui proses manajemen kinerja, apakah melalui proses, pengakuan dan juga retensi. Nanti ini yang dilihat adalah loyalitasnya, apakah nanti bisa dilihat dari pendidikan dan pelatihannya, dan yang terakhir adalah dari kaderisasi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membahas perencanaan suksesi tradisional, juga perencanaan dengan asas talenta. Ini adalah bagian dari perekrutan. Jadi, ini ada 2 kiblat ya, bahwa sebetulnya perencanaan suksesi tradisional atau konvensional dengan perencanaan dengan mengusung asas talenta. Kalau kita lihat secara tradisional ya, poin yang pertama, strategi bisnis dianggap konsisten. Strategi tidak mengalami penyesuaian terhadap pasar. Ya, ini sebetulnya benar-benar hanya menggantikan orang lama dengan menggantikan orang baru tanpa memperhatikan strategi ke depannya. Ini salah satu ciri rekrutmen atau perencanaan secara tradisional. Kemudian struktur organisasi stabil. Lebih mengedepankan struktur organisasi tradisional, umur, pengalaman, dan kekuasaan. Jadi, kalau misalkan yang tradisional, organisasinya stabil. Setiap ada perubahan, setiap ada ancaman, struktur organisasi ini tidak pernah berubah. Bahkan umur yang paling senior, umur yang dianggap memiliki pengalaman lebih banyak, biasanya akan menduduki organisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota organisasi yang umurnya lebih muda. Padahal terkait dengan pengalaman itu belum tentu, ya, seperti itu. Itu adalah ciri dari perencanaan suksesi secara tradisional. Kemudian jabatan bersifat tetap. Ini poin yang sebetulnya ciri khas dari tradisional banget ya, bahwa sebetulnya SDM dalam perusahaan bergerak secara vertikal. Artinya jabatan itu ya bergeraknya dari bawah ke atas secara vertikal. Kalau kita sudah mengusung yang namanya perencanaan secara talenta, itu sebetulnya ada jabatan yang sifatnya horizontal, berarti berpindah secara divisi, atau berpindah secara diagonal ke atas dan juga diagonal ke bawah. Kalau misalkan diagonal ke atas, itu ada peningkatan karir, tetapi job desk-nya, desain kerjanya itu akan berbeda dengan sebelumnya. Begitu juga dengan diagonal ke arah bawah. Artinya perubahan jabatan ya sudah tentu kalau ke bawah itu turun ya karirnya, kemudian jenis pekerjaan dan desain pekerjaannya pun berbeda. Ya, jadi Bapak ulangi lagi terkait dengan perencanaan suksesi tradisional, itu strategi bisnis dianggap konsisten, kemudian struktur organisasi stabil, kemudian jabatan bersifat tetap. Ya, sekarang kita akan coba bahas terkait dengan perencanaan dengan asas talenta. Poin yang pertama, selalu terjadi perubahan dalam strategi perusahaan. Ya, jadi strategi bertumbuh, diverifikasi, dan perubahan-perubahan dalam penekanan pada pengembangan bisnis itu bisnis inti perusahaan. Jadi kalau misalkan yang ini menyesuaikan dengan iklim bisnis yang ada. Tidak seperti yang tradisional yang sifatnya stagnan, konsisten, sedangkan dengan asas talenta, strategi bisnisnya akan berubah-ubah menyesuaikan dengan iklim bisnis. Kalau misalkan ada ancaman, maka strateginya akan berubah. Kalau misalkan ada peluang, maka strateginya pun akan berubah juga. Artinya mengikuti, iklim bisnis, ya seperti itu. Kemudian struktur organisasi itu bersifat cair, sesuai dengan asas kebutuhan. Jadi tidak sifatnya vertikal, tetapi mencair ya. Bisa dari vertikal, horizontal, maupun secara diagonal ya. Kemudian ada perubahan tanggung jawab dan pola pelaporan jabatan yang sangat bervariasi dan berubah dengan cepat. Jadi kalau misalkan berdasarkan talenta, itu asas kebutuhannya bergerak sangat cepat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang sebetulnya itu, erat kaitannya dengan iklim bisnis yang sering berubah-ubah. Maka
terkait dengan pelaporan, tanggung jawab, output, dan outcome-nya pun menyesuaikan dengan iklim bisnis. Dan ini sangat bertolak belakang dengan jabatan yang sifatnya tetap. Maka apabila diperlukan jabatan baru, maka disitulah peran dari talenta untuk mengisi jabatan baru tersebut. Bahkan apabila jabatan itu memang sudah tidak diperlukan lagi, apabila kita mengusung asas talenta, sudah pasti jabatan itu akan hilang dan digantikan dengan jabatan yang sifatnya baru dengan desain kerja yang baru dan tanggung jawab juga yang baru. Ya, seperti itu. Ini adalah gambaran bagaimana kiblat suksesi tradisional dengan kiblat asas talenta memiliki dua perbedaan yang betul-betul memiliki ciri khas tersendiri. Ya, di dalam suatu organisasi kalau misalkan mengusung tradisional, maka sifatnya adalah strategi bisnis dianggap konsisten, struktur organisasinya stabil, kemudian jabatan bersifat tetap. Beda halnya kalau misalkan kita berbicara terkait dengan perencanaan dengan asas talenta. Selalu terjadi perubahan dalam strategi perusahaan, struktur organisasi itu bersifat cair, dan yang terakhir adalah perubahan tanggung jawab dan pola pelaporan jabatan yang sangat bervariasi dan berubah dengan begitu cepat. Ya, ini adalah dua kiblat yang berbeda. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kalau barusan adalah terkait dengan konsep ya perencanaan yang sifatnya tradisional dan juga berdasarkan asas talenta. Nah, ini adalah salah satu produk terkait dengan perencanaan, yaitu perekrutan. Tadi sudah sempat saya bahas bahwa sebetulnya perencanaan itu tidak hanya berkaitan dengan perekrutan, ya. Bisa saja melakukan perencanaan-perencanaan yang lain yang disesuaikan dengan visi dan misi organisasi. Kalau sekarang saya ingin mengambil contoh supaya bisa terlihat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Contoh dari perencanaan adalah salah satu produknya adalah perekrutan. Perekrutan yang sifatnya tradisional dan perekrutan yang berdasarkan asas talenta ini memiliki sifat yang berbeda. Maka dari itu saya ingin coba untuk menjelaskan hal ini ya, terkait dengan perekrutan tradisional dan juga berdasarkan asas talenta. Kalau tradisional atau kita sering kenal dengan konvensional, itu perekrutannya mudah, berdasarkan kemampuan, pengalaman, usia, dan juga gelar. Ini lumrah sekali, apalagi kalau misalkan open recruitment secara terbuka, kemampuan yang dicarinya seperti apa, pengalaman yang dicarinya seperti apa, usia, dan juga gelar. Cukup 4 poin ini. Bahkan secara tradisional, kemampuan dan pengalaman itu dikesampingkan terlebih dahulu. Biasanya lebih ke usia dan juga gelar. Pengalaman hanya dijadikan salah satu syarat minor bagaimana nanti bisa jadi satu syarat bagaimana orang bisa masuk ke dalam perekrutan secara tradisional. Beda halnya kalau misalkan perekrutan asas talenta. Kalau asas talenta yang dilihatnya tidak hanya 4 ini saja, tetapi ada poin-poin lain yang sebetulnya mengikuti atau menjadi standar bagaimana nanti menjadi salah satu syarat untuk bisa, bisa direkrut atau diambil menjadi salah satu bagian dari suatu perusahaan. Poin yang pertama sudah tentu kemampuan. Terkait dengan kemampuan ini, kalau di dalam talenta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, disesuaikan dengan visi dan misi organisasi, dan ini sifatnya dites. Tidak hanya, dalam bentuk sertifikat, ya, tetapi betul-betul dites. Sejauh mana sih kemampuan ini bisa membantu suatu organisasi. Ya, kemudian dari segi pengalaman ini juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan. Usia ya disesuaikan dengan jabatannya, jabatan yang kosong nanti disesuaikan dengan usianya, diperlukannya usia dari rentang berapa sampai berapa. Gelar ya, bahkan di beberapa negara gelar menjadi sangat tidak, tidak disoroti, bahkan tidak punya gelar pun tidak apa-apa, asalkan kemampuan dan pengalamannya mumpuni. Ya, itu di beberapa negara di luar ya. Kalau di kita ya, walaupun sudah berdasarkan asas talenta gitu kan, gelar masih menjadi syarat, utama bagaimana nanti, direkrut menjadi anggota organisasi, ya. Kemudian minatnya seperti apa, kemudian cara adaptasinya seperti apa, ya.
Karena ternyata di dalam suatu talenta, organisasi yang mengusung asas talenta, kita lihat ya di slide sebelumnya bahwa sebetulnya apabila mengusung talenta itu sebetulnya organisasi secara jabatan, secara kebutuhan organisasi itu menyesuaikan dengan iklim bisnis. Maka salah satu syaratnya adalah bisa beradaptasi dengan baik dan cepat. Cepat untuk bisa beradaptasi, ya. Kemudian poin selanjutnya adalah bakat. Kita harus bisa mengetahui nih bakat orang ini sampai sejauh mana. Apakah bakat ini bisa berkembang pada saat masuk di dalam suatu organisasi atau tidak. Itu merupakan perekrutan berdasarkan asas talenta. IQ, tingkat kepintaran, EQ, tingkat emosinya juga diperhitungkan karena emosi menjadi salah satu poin penting akhirnya gitu kan, karena emosi ini ternyata bisa mempengaruhi semuanya ya, dari IQ-nya, bakat, adaptasi, minat, gelar, dan lain sebagainya. EQ ini menjadi peran yang sangat penting bagaimana nanti akhirnya orang itu bisa sustain di dalam suatu organisasi, ya. EQ ini juga menjadi salah satu, apa ya, memiliki korelasi lah antara Eee, apa namanya, retensi atau loyalitas dari suatu organisasi. Ya, tuh ada loyalitas, integritas, dan juga etos kerja. Ya, ini adalah perbedaan dari perekrutan tradisional dengan perekrutan berdasarkan asas talenta. Ya, terakhir di sini ada pertanyaan, apakah orang yang memiliki jam terbang tinggi dan ditempatkan di tempat baru dapat langsung memberikan kontribusi? Ya. Nah, ini menjadi tugas teman-teman semua ya, bahwa sebetulnya pertanyaannya adalah, apakah orang yang memiliki jam terbang tinggi dan ditempatkan di tempat baru dapat langsung memberikan kontribusi? Silakan nanti dijawab ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian, faktor apa yang perlu diperhatikan dalam suksesi kontribusi yang berarti? Karena tidak semua apa yang kita kerjakan ternyata memiliki kontribusi bagi suatu perusahaan. Faktor apa sih yang perlu diperhatikan? Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang menarik dan cukup, komprehensif ya. Jadi teman-teman silakan nanti dijawab, kemudian solusi apa yang perlu ditekankan. Nah, solusi ini sudah tentu akan saya kasih clue-nya, solusinya sudah tentu mengusung asas talenta. Baik itu dilihat dari minat, bakat, kemampuan, kompetensi, dan syarat-syarat yang lainnya. Ya, silakan dijawab pertanyaan nomor satu dan juga pertanyaan nomor 2. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini secara komprehensif, karena ini merupakan salah satu pertanyaan untuk, masuk sebagai calon HRD ya. Karena calon HRD adalah bisa memberikan solusi terbaik sehingga, diperlukan bagi organisasi. Karena di dalam suatu organisasi dengan iklim bisnis yang sering berubah, maka sudah tentu, sudah pasti masalah dalam organisasi akan datang secara bertubi-tubi dengan variasi yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dan juga dengan kebijakan yang berbeda. Ya, pesan dari saya atau konklusi dari saya bahwa sebetulnya talenta memiliki peranan yang sangat penting terkait dengan keberlangsungan suatu organisasi. Baik itu dari sisi perekrutan, pengembangan, pelatihan, dan sampai ke evaluasi kinerja. Jangan lupa untuk 2 pertanyaan ini silakan untuk dijawab dan untuk minggu depan kita akan bahas secara komprehensif. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini harus seperti apa? Apakah harus dikaitkan dengan teori-teori terkait dengan talenta atau tidak? Atau harus dikaitkan dengan isu-isu terkini sehingga kita bisa menjawab dengan pas, dengan proporsional terkait dengan masalah yang sudah kita angkat ini, ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan juga tugas. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.